Hai teman-teman sekalian, selamat datang di kanal Safar Nurhan. Kemarin saya sempat menyebut Kerajaan Banggai dan saya berjanji untuk membahas hal tersebut. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui 3 Banggai ini, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Di mana posisinya dan kapan berdiri, kita sudah membahasnya. Kali ini saya membahas sebelum kabupaten ini terbentuk, yaitu Kerajaan Banggai, yang keratonnya ada di Pulau Banggai. Simak videonya. Teman-teman sekalian, saya ingin memberitahukan bahwa saya bukan ahli sejarah atau yang intens membaca buku-buku sejarah dan intens mengulik atau mempelajari tentang Banggai. Saya di sini hanya pembaca yang suka membaca, dan kebetulan saya juga dari Banggai dan membaca buku tentang Banggai. Jadi apa yang saya sampaikan adalah murni pengetahuan yang saya baca dan yang saya dengar dari teman-teman yang ada di Banggai. Sejarah Kerajaan Banggai ini yang saya tahu dari teman-teman itu ada satu versi, tapi di buku yang barusan saya baca ini memberikan versi baru. Saya kurang tahu apakah ini valid dari sejarah yang terjadi di Kerajaan Banggai. Ini menurut Haryanto Jalumang dalam bukunya Sejarah Kabupaten Banggai pada tahun 2012. Dia mengatakan bahwa terbentuknya Kerajaan Banggai itu berasal dari Kerajaan Bongganan. Raja Bongganan ini yang bernama Adi Kalut Pokalut itu mengungsi ke Pulau Banggai karena ada serangan dari Kerajaan Goa dan Ternate. Goa dan Ternate itu menghajar atau menyerang Kerajaan Bongganan. Di sini Adi Kalut Pokalut membentuk kerajaan baru di Pulau Banggai, ya, yang sekarang kita ketahui menjadi Kerajaan Banggai. Ini menurut Haryanto Jalumang dalam bukunya Sejarah Kabupaten Banggai pada tahun 2012. Dalam versi lain, ada yang mengatakan bahwa Kerajaan Banggai itu berawal dari, jadi Kerajaan Banggai ini sebelum hadir ada kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Banggai, yaitu kerajaan di Mosongan, di Gonggong, di Dodung, dan di Tano Bonunungan. Adisaka atau Ajisoko atau Adicokro, kalau tidak salah itu. Dia berasal dari Jawa, katanya berasal dari Jawa, tapi dia panglima perang dari Kerajaan Ternate. Dialah ini yang menyatukan 4 kerajaan kecil ini yang biasanya disebut Basalo Sangkap, di Tano Bonunungan, di Mosongan, di Gonggong, di Dodung. 4 kerajaan ini yang bersatu dan memilih Adisoko atau Ajisoko atau Adicokro ini menjadi raja Banggai pertama. Itu versi pertama. Konon versi yang lain, jauh sebelum itu sudah ada memang Kerajaan Banggai ini. Tapi yang lebih populer yang pertama, yang kedua tadi sebenarnya kalau di tradisi lisan. Di teman-teman Banggai bahkan jauh sebelum 1000 Masehi sudah ada Kerajaan Banggai ini. Ada satu buku yang membagi periode Kerajaan Banggai ini, yaitu Kerajaan Banggai sebelum 1600-an dan sesudah 1600-an. Itu ada itu periodik seperti itu. Kalau kita menilik yang tercatat dulu ya. Seperti di Negara Kartagama itu nama Banggai sudah ada. Dia menyebut Benggawi. Itu sama dengan Buton, Bugis, Makassar. Negara Kertama sudah menyebut itu. Jadi para sejarawan ini, ada sejarawan yang mengatakan bahwa kalau sudah tersebut di Negara Kartagama, berarti nama Banggai atau Benggawi ini sudah populer di kalangan intelektual karena empuk perpancakan menulis Negara Kartagama dan perpancakan intelektual pada zaman itu. Hayam Wuruk gitu ya. Jadi ketika nama Banggai sudah ada disebut di Negara Kartagama, berarti Banggai ini memang kata Banggai sudah melintas di telinga, sudah terdengar di telinga
para intelektual pada saat itu. Dan ya kemungkinan memang jauh sebelum Majapahit memang Banggai sudah ada. Kalau menurut Mahmud Hakka dalam bukunya Babat Banggai Sepintas Kilas, dia mengatakan bahwa kerajaan Banggai ini sudah berdiri pada tahun 1525. Ini masih versi-versi, ada yang tertulis, ada yang tidak. Dan saya meyakini bahwa masih ada lagi versi lain yang hadir dan dipercayai dan diyakini oleh banyak masyarakat Banggai. Misalnya mungkin masyarakat Banggai yang ada di Pulau Banggai, masyarakat Banggai yang ada di Pulau Pelik, dan masyarakat yang ada di Loak pasti mempunyai versi dan sejarah, dan mereka meyakini tentang itu. Tapi saya tidak terlalu jauh untuk membahas yang versi-versi ini. Keraton Banggai ini ada di, yang saya sebutkan tadi bahwa ada di Pulau Banggai, lebih tepatnya ada di Kelurahan Lompio. Jadi Keraton Banggai itu dia di atas, kayak di bukit gitu ya, di bukit. Dan kalau kita melihat dari atas, dari keraton, kita melihat bagaimana hamparan rumah-rumah Banggai yang ada di Banggai, di Kecamatan Banggai itu. Dan kita melihat laut dan lihat pelabuhan lah. Kalau lihat pelabuhan dari keraton. Intinya keraton di atas dan rumah-rumah masyarakat ada di bawah. Itu ada dan itu masih ada keratonnya di sini, sampai sekarang masih ada, masih dirawat, masih dijaga. Bahkan ada makam Raja Mandapar. Raja Mandapar ini adalah anak dari Adi Cokro atau Aji Saka atau Adi Soko ini. Adi Soko ini punya 3 istri kalau tidak salah. Istri yang berasal dari Banggai, istri yang berasal dari Ternate, dan istrinya berasal dari Jawa. Mungkin seperti itu ya. Tapi Prinses Mandapar itu adalah anak dari istri yang dari Ternate. Jadi pada saat Adi Soko meninggalkan Banggai pergi ke Jawa, Basalo Sangkap ini yang berasal dari Masongan, dari Gonggong, dari Tanah Bulunungan, dan dari Dodung, itu bersepakat bahwa karena mereka tahu bahwa Adi Soko ini punya anak yang ada di Ternate, dan mereka bersepakat untuk mengangkat Prinses Mandapar ini sebagai raja selanjutnya. Dan mereka, Basalo Sangkap ini pergi ke Ternate mengambil Prinses Mandapar ini, terus bawa ke Banggai dan diangkat menjadi raja pada saat itu. Ya, itu mungkin sekilas tentang sejarah Banggai. Jadi teman-teman yang mau berkomentar dan memberikan saran dan punya pendapat tentang sejarah kerajaan Banggai ini, silakan berkomentar di kolom komentar biasa. Kita diskusi di sana. Mari kita baca cerita.